Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam video kali ini dalam mata kuliah statistika dan juga probabilitas. Ya. Pada hari ini kita akan membahas konsep baru yang merupakan kelanjutan daripada video sebelumnya. Yang mana pada hari ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan namanya ukuran pemusatan data. Kita mencoba untuk memahami apa itu ukuran pemusatan data, dan apa bedanya dengan yang namanya penyebaran data dan juga bentuk distribusi lainnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya distribusi frekuensi. Saya singkatkan distribusi frekuensi itu sebagai DF, ya. Distribusi frekuensi. Kita sudah membahas yang namanya distribusi frekuensi. Mohon maaf jika tulisannya kurang bagus. Semoga dapat terlihat dengan jelas, ya. Ketika kita membahas yang namanya distribusi frekuensi, itu kan berhubungan dengan dua hal. Yang mana distribusi frekuensi ini adalah penyajian data. Yang mana data itu disajikan bisa dalam dua bentuk. Ada tabel, kalian sudah mengerjakan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, dan hasil dari tabel tersebut juga bisa dibuat dalam bentuk grafik, ya. Jadi dari distribusi frekuensi ini ada dua bentuk penyajiannya, ada bentuk tabel dan juga bentuk grafik. Tujuannya apa? Tujuan ketika minggu kemarin sudah kita jelaskan bahwa tujuan kita membuat distribusi frekuensi itu tujuannya adalah untuk yang pertama adalah untuk menggambarkan data, ya, untuk menggambarkan data atau untuk menyajikan data, ya. Sedangkan yang kedua itu bertujuan untuk mempermudah kita dalam menarik kesimpulan. Ya, mempermudah kita dalam menarik kesimpulan. Ada dua hal tujuannya. Ya. Akan tetapi ketika kita memahami distribusi frekuensi, tidak semua data itu dapat digambarkan. Secara umum iya. Ketika kita membuat distribusi frekuensi, kita bisa melihat bagaimana frekuensinya yang berhubungan dengan jumlah data, bagaimana intervalnya. Kita bisa melihat berapa orang yang mendapatkan nilai tertinggi. Kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Akan tetapi ketika kita membuat distribusi frekuensi, ada beberapa data itu tidak dapat atau ada beberapa hal itu tidak dapat kita peroleh atau tidak ada informasi yang dapat kita peroleh dari distribusi frekuensi, ya. Hal tersebut berhubungan dengan yang namanya sifat data. Ya, hal tersebut berhubungan dengan yang namanya sifat data. Distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya belum bisa secara lengkap memberikan atau menggambarkan data. Ada beberapa hal yang perlu kita lanjutkan, yaitu berhubungan dengan yang namanya sifat data. Sifat data itu terdiri dari ada yang namanya ukuran pemusatan data. Tadi atas dua, ada yang namanya ukuran pemusatan data, dan ada juga yang namanya penyebaran data. Ya, ini fokus utamanya ini, penyebaran data. Pada hari ini kita akan mencoba membahas yang namanya ukuran pemusatan data. Ya, kita ingin melihat apa itu ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita ingin melihat atau memahami ukuran pemusatan data itu terdiri dari apa saja dan bagaimana untuk mencari data-data atau mencari informasi atau menarik kesimpulan dengan menggunakan konsep ukuran pemusatan data.
Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu secara definisi merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data, ya, dan menunjukkan karakteristik dari data. Nah, ingat, ukuran pemusatan data ini adalah nilai yang mewakili, ya, yang mewakili kumpulan data. Ada sekumpulan data, ada nilainya adalah nilai tunggal. Nilai tunggal bisa kita sebut sebagai nilai tunggal. Nilai tunggal, seperti itu. Nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik daripada data itu sendiri. Nah, yang termasuk dalam ukuran pemusatan data itu ada 3 hal. Ada yang namanya median. Yang pertama ada yang namanya mean, ya, atau dalam bahasa sederhananya disebut dengan rata-rata, ya. Ada juga yang namanya median atau disebut sebagai nilai tengah. Yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, mungkin dalam istilahnya sederhana sekali, ya, mudah sekali. Kita biasa mencari rata-rata. Kita bisa dengan mudah apabila kita memiliki data, kita dengan mudah menentukan nilai tengahnya. Modus kita bisa melihat secara jelas apabila ada data, nilai yang sering muncul, nilai yang angka yang berapa. Nah, itu mudah. Tetapi di sini kita perlu memahami karena ada beberapa jenis data. Ada yang namanya, kita sudah mempelajari pada konsep distribusi frekuensi, ada yang namanya data tunggal, ada juga yang namanya data berkelompok. Cara mencarinya berbeda, ya. Nah, ya, nanti kita akan dalam konsep ini, dalam konsep mean, median, dan modus yang merupakan bagian dari pemusatan data, ya, kita akan mencoba melihat atau mencari atau melihat cara atau mempelajari cara menentukan mean, median, dan juga modus apabila datanya tunggal dan juga apabila datanya tunggal dan juga apabila datanya berkelompok. Nah, maaf ya kalau tulisannya kurang bagus. Nah, apabila datanya berkelompok. Nah, kita akan melihat 2 hal ini. Sekali lagi, selanjutnya perlu diingat kembali bahwa yang namanya ukuran pemusatan data yang berhubungan dengan rata-rata, mean atau disebut dengan mean atau median, dan juga modus itu caranya berbeda apabila datanya tunggal dan juga apabila datanya berkelompok. Nah, kita sudah mempelajari bahwa kalau data tunggal kan bentuknya seperti ini, kalau kita buatkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang namanya data tunggal, misalkan ada data 80, 70, 60, frekuensi segini. Kalau data berkelompok dia ada intervalnya, ada kelasnya. Nah, 81 sampai 90, ada 71 sampai 80, dan 1 sampai 70. Apabila bentuk datanya seperti ini, itu untuk mencari mean, median, dan modusnya berbeda. Oleh sebab itu, nanti pada video selanjutnya kita akan mencoba mempelajari bagaimana mencari mean, median, dan juga modus apabila datanya tunggal, dan juga bagaimana mencari mean, median, dan modus apabila datanya berkelompok. Ya, cukup untuk video ini. Lanjut ke video yang selanjutnya. Tonton video selanjutnya, kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean, median, dan modus pada data tunggal dan juga data berkelompok. Terima kasih banyak.